Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, khususnya adik-adikku semuanya, anak-anak sekolah semuanya yang berbahagia. Senang sekali kan hari ini sudah masuk sekolah, dan senang sekali juga kita barusan hari raya Idul Fitri. Saya juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kali ini saya akan berusaha mengupas hal yang baru saja dilalui oleh adik-adikku semuanya. Jadi teman-teman yang belajar, baik yang SD, SMP ataupun anak-anakku semuanya yang belum sekolah. Nah, apa itu yang ingin kita kupas, yaitu soal sangu lebaran. Nah, Masya Allah, semuanya pasti sedang suka sekarang karena barusan dapat sangu yang banyak dari Pak D, Bude, dari Simbah, dari Eyang, dari Ayah Umi, dari Ibu, Bapak, dan sebagainya. Nah, tapi sebelumnya, jikalau nanti teman-teman berkenan, bisa untuk mendukung supaya kita bisa lebih berkembang lagi, bisa komen, like, share, dan subscribe di channel kita ini. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak semuanya, apa yang didapatkan anak-anakku semuanya kemarin di di lebaran itu, ini ya, uang. Nah, ya kan, ketemu Pak D dikasih uang, ketemu Budi dikasih uang. Masya Allah, alhamdulillah, kita bersyukur sekali. Nah, dari mana kita dapat uang? Macam-macam ya. Yang pertama, jadi kita bisa dapat uang dari hasil bekerja. Nah, tapi anak-anakku belum. Dua, hasil usaha. Tapi perlu tahu juga bahwa uang bisa dapat dari hasil ini. Yang ketiga juga dari pembelian. Nah, ini kayaknya yang kemarin dirasakan oleh adik-adik dan teman-temanku, anak-anakku semuanya. Lalu bisa juga nemu, betul kan? Nah, apapun itu, kita harus pastikan bahwa sumber kita itu adalah adik-adik semuanya, halal. Nah, maka konsep kita sampai besar besok, entah kita bekerja atau berusaha ataupun kita nemu uang atau dikasih orang, maka kita pastikan bahwa semuanya itu adalah halal ya, halal di sini. Nah, itu yang penting sekali untuk ini. Karena apa? Kita muslim, kita harus pastikan sumber rezeki kita itu halal. Nah, ini sekarang setelah dapat uang itu bisa buat apa aja. Nah, macam-macam ya. Pertama, dia bisa buat usaha. Usaha itu apa aja nih? Usaha. Nah, misalnya kayak itu loh, Mail dalam Upin Ipin. Tuh ya, 2 singgit. Nah, punya uang, belikan barang, lalu dijual lagi. Ya, itu namanya berusaha, berwirausaha. Itu uang akan menghasilkan uang dengan usaha kita. Nah, uang juga bisa digunakan untuk apa? Belanja. Nah, ini beli mainan, beli jajan, beli alat sekolah, beli sepeda, macam-macam. Lalu uang juga bisa digunakan untuk berderma. Nah, ini nih, beramal, ngasih zakat, infak, sedekah, ngasih teman, ya itu semuanya dalam koridor berderma atau memberikan uang kepada orang lain. Lalu bisa juga disimpan, ditabung, adik-adik semuanya. Uang bisa juga disimpan. Nah, dan ini yang agak asing ya buat anak-anak semuanya, uang juga bisa diinvestasikan. Nah, terus apa yang baiknya kita lakukan buat uang lebaran kita? Nah, simak berikut ini. Uang kalau dipakai hanya untuk belanja saja, maka dia akan habis. Betul begitu? Iya kan? Nah, beli makanan dimakan habis. Beli kembang api dibakar habis. Beli apapun itu kalau sifatnya belanja, dia akan jadi habis. Habis nih, nggak punya uang lagi. Nah, terus uang juga kalau dipakai untuk berderma, untuk dikasih, dapatnya apa? Pahala adik-adik semuanya. Dan ini harta yang akan kekal abadi sampai di akhirat.
dapat pahala dari Allah buat bekal masuk surga. Keren gak nih? Keren banget. Nah, uang suatu saat juga bisa dibuat disimpan. Nah, kalau disimpan dia bisa dipakai apa? Bisa dipakai untuk masa depan. Nah, ya, tapi jumlahnya mungkin tidak akan bertambah signifikan. Bisa dipakai untuk masa depan, bayar sekolah. Kalau sudah besar mau beli keperluan sekolah, mungkin perlu laptop, mungkin perlu apa. Nah, ini bisa. Artinya apa? Uangnya ditabung dulu supaya kumpul banyak, baru dipakai untuk kebutuhan yang lain. Nah, tapi uang juga bisa digunakan untuk apa? Usaha. Nah, seperti dikatakan tadi, usaha nih, dagang, ya, beli apa kayak beli bahan, beli buku dijual lagi dengan keuntungan dan sebagainya. Atau bisa juga diinvestasikan. Ini yang kelima, lihat di sini. Nah, investasikan itu apa? Misalnya ya, dibelikan barang yang dipakai usaha, tapi yang berusaha adalah orang lain. Nah, bukan kita sendiri, tapi orang lain. Nah, misalnya uang ngumpul nih, setelah disimpan jadi 2 juta. Lalu kita ketemu sama bapaknya teman kita, ya, pengen melihara kambing nih. Nah, lalu belikan kambing, besok dipelihara oleh bapaknya teman kita. Nanti kalau beranak, kambingnya dibagi 2. Nah, artinya apa? Uangnya itu jadi barangnya nggak habis, dan dia bisa bertambah karena dibuat usaha oleh orang lain. Nah, sekarang adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, tertarik yang mana nih? Uang-uang dari teman-teman mau dipakai buat apa? Nah, yang terbaik tentunya dipakai, semuanya harus kebagian. Jangan sampai semua habis untuk belanja. Jangan juga semuanya untuk berderma. Jangan disimpan semua, jangan investasi semua, jangan usaha semua. Syukur kelima-limanya ini juga mendapat alokasi. Nah, gimana caranya? Jadi atur, teman-teman mulai atur. Misalnya nih, teman-teman punya uang 500.000, ya, yang buat belanja dibatasi hanya 100.000. Kemudian yang 100.000 buat apa? Cari pahala, kasih orang lain, infak masjid, belikan makanan teman dan macam-macam. Yang 100.000 lagi ditabung, yang 100.000 lagi disimpan, tapi untuk investasi kalau sudah ngumpul. Sedangkan ini untuk kebutuhan masa depan. Lalu yang 100.000 lagi buat usaha. Terus usaha apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak? Nah, nanti bisa tanya ayah ibunya, mana yang mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak. Nah, gitu caranya. Oh iya, saya punya ini Pak Agung masih punya satu lagi yang harus dijelaskan, ya. Apa? Nah, dalam soal belanja itu juga harus ada namanya apa? SP. Apa itu SP? Skala prioritas. Nah, kita kadang-kadang kalau mau belanja sesuatu pasti terjebak di antara 2 hal. Apakah itu sifatnya keinginan atau bahasa Inggrisnya wants, ataukah yang kita belanjakan itu sebuah kebutuhan atau bahasa Inggrisnya needs. Nah, anak-anakku harus belajar mulai memilah. Misalnya anakku yang masih sekolah SD, ya, ngumpul punya uang nih 1 juta, lalu pengen beli HP. Pengen itu artinya apa? Keinginan. Sementara kita juga butuh untuk apa? Untuk beli buku. Nah, terus yang mana tuh yang prioritas, yang lebih utamakan? Tentu saja yang lebih utama adalah yang kebutuhan. Jangan sampai kita mendahulukan keinginan dari kebutuhan. Jadi kita harus dalam hal belanja ini juga harus memperhatikan apa namanya? SP, skala prioritas. Nah, begitu adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, belajar kita hari ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Selamat masuk sekolah lagi. Jangan lupa uangnya dikelola. Karena apa? Uang itu amanah dari Allah. Jangan sampai kita boros sehingga jadi temannya setan, atau bahkan kita juga tidak bisa mengaturnya sehingga habis begitu saja.
Oke, baik, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Agung sekali lagi ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Jika bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya dan jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentarnya. Terima kasih teman-teman semuanya dan ayah bunda semuanya yang berkenan menyimak penjelasan ini. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.